Halo, selamat malam semua teman-teman. Mantap. Ya, eh, sebelum kita mulai, kita ucap-ucap salam dulu. Ada Bro Martin. Martin, apa kabar? Ada Randy Art, thank you for coming. Foren, ada Tama Kerajaan. Mantap. Terus juga ada lagi di sini. Oke teman-teman, glad to be back. Kali ini kita kembali di Ngondek teman-teman, ngobrol-ngobrol pendek. Kali ini tamu saya adalah seorang hairdresser. Gue udah lama banget kenal sama dia, dari zaman dulu banget, dari zaman gue nggak bisa apa-apa. Terus dia ngajarin gue, sampai sekarang kita masih suka komunikasi ya. Kira-kira suara gue aman gak ya? Aman ya? Aman ya? Kalau aman. So, kenapa kali ini gue ngundang temen gue ini karena gue tahu banget dia dulunya kayak apa. Terus juga dia cukup asik sekarang karena maksudnya secara bisnis dia jalan, terus dia punya ide-ide gila. Maksudnya ide dia tuh ide-ide yang orang lain kadang-kadang suka kok kayak gitu tapi keren gitu. Nah ini kita akan kupas lagi lebih dalam nanti. Juga banyak hal yang mungkin kita akan bisa sama-sama kulik dari dia. Tapi sebelum itu saya akan punya announcement atau hari ini tentunya teman-teman semua tidak usah khawatir karena saya akhirnya dapat sponsor dari Mugen Indonesia. Thank you Mugen Indonesia. Nanti saya akan cerita kenapa saya dapat seperti ini. Jadi nanti kayak aku akan cerita. Jadi nanti teman-teman akan dapat, kita akan menyebutkan giveaway. Ya, ini adalah clipper cut. Ini keren banget. Nanti aku akan cerita tentang hal ini. Tapi kita akan mulai dengan bintang tamunya, yaitu siapa dia? Dia adalah halo Irwan Erwan, apa kabar? Halo Melonis, thank you for coming. Ada Yohana Angka Wijaya. Ini ada Kay, ada Kennedy Pie. Ya. Oke teman-teman, sambil kita menunggu bintang tamu kita hadir, kita masih menunggu mana nih? Oke. Halo Babe. Aduh, gila. Hari ini kita ditonton sama Babe Chandra Gupta. Thank you Babe. Mantap. Mantap Babe. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, kali ini saya akan banyak ngobrol. Banyak hal yang kita akan obrolin, utamanya adalah tentang bagaimana kita dalam menjalankan bisnis di salon. Nah, ini dia. Oh, ini dia. Bro. Gila, yes, bro. Apa kabar? Baik. Nah, sehat, bro. Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Iya. Hari ini macet nggak, bro? Ya, nggak begitu ya. Nggak begitu ya? Meskipun tadi hujan ya. Gue sih tadi sempat khawatir juga di jalan gue udah macet gitu kan. Iya. Ya mepet lah, tapi oke lah masih. Gue lu ganteng banget hari ini, bro. Anjay. Iya, lu jangan suka bohong. Bini gue aja bilang gue nggak ganteng, bro. It's By the way, Son, inilah dia teman-teman. Hari ini kita ngobrol-ngobrol panjang bersama Sony Sonjo.
Yes. Son, kita udah lama banget ya kenal ya. Ya kan? Kita Ya, lama lumayan banget ya. kenal. Kayak udah lama banget kan. Dulu kan awalnya jadi teman-teman, bagi yang belum mengenal Sony Sonju, beliau ini dulunya sempat bekerja di salah satu salah satu perusahaan produk pewarnaan di Indonesia ya. Dan lu kayak cukup lama gitu ya. Tuh. Gua kerja Tuh. Bahkan 8 tahun ada. 8 tahun ya. Waktu itu tahun berapa tuh, Bro? Gue juga lupa deh. Kayak pas masih muda lah gue ya. Anjir. Kayak gue masih muda lah. Masih 8 tahun muda. lah. Iya. Bahkan tuh temen gue tuh si Ricky, dia bilang pertama kali kenal color sama lu, dia bilang lu yang ngajarin. Iya. Dia bilang tuh guru pertama dia tuh katanya lu, dia bilang gitu. Artinya lu jasa lu udah banyak dong, Bro. Aduh. Menelurkan coloris handal di Indonesia. Nggak jasa lah ya, itu kan cuma ya tugas negara lah ya. Sharing aja lah bro, maksudnya jasa kalau misalnya gue guru tuh itu jasa. Ini kan kita bidangnya seprofesi, gue rasa kan saling berbagi informasi doang lah, itu mah nggak jasa lah. Kalau di mata gue ya maksudnya kan kayak lu misalnya lu ngajarin orang sesuatu gitu, maksudnya kan itu kan sharing informasi kan untuk kemajuan orang itu kan. Yang jasa nggak jasa kan kembali ke orangnya lah. Kalau gue kan cuman ngaku terbaik aja. Betul. At least ya dimanapun lu berada ya lu akan berusaha semaksimal mungkin ya. As a profesional namanya ya, Bro. Iya. Iya nggak? As a profesional. Ya. Betul. Iya. Terus lu udah lama, gue sempat kaget sih pada saat. Iya kan? Maksud gue pada saat itu di saat gue pikir lu masih nyaman di situ, tapi one day tiba-tiba lu mutusin untuk keluar dan gimana tuh ceritanya? Lu kayak join salon apa gimana waktu itu? Sempet bantuin om lu apa gimana sih waktu itu? Jadi benar, gua itu gede sama om gua kan. Jadi pada saat itu habis SMA itu gue nggak tahu tuh mesti ngapain tuh. Nah, nenek gue suruh gue belajar sama om gue. Jadi gue belajar dari sama om gue lah. Mulai dari lap kaca, tuangin orang minum. Gitu. Sama lu justru dari nol, Bro? Gue ngalamin. Dari nol. Ya namanya, maksudnya gue nggak ada biaya kan, mau ngapain ya gue ikutin aja lah maksudnya. Pada saat itu kan. Nah, terus gue berpikir nih, wah gue nggak bisa terus nih, gue mesti naik tingkat apa gitu ya maksudnya. Gue mau sekolah gunting mahal bro pada saat itu. Jadi ya yang pada saat itu pun pewarnaan. Akhirnya gue melamar tuh, maksudnya ikut, om gue mau ikut dong sekolah belajar cat gitu, gue bilang gitu kan. Nah, gue pertama kali belajar cat itu di Wela, masih di Kosmindo. Ini gue sebut yang ini nggak apa-apa ya, gue sebut brand ya maksudnya. Gue ikutin produk di Kosmindo. Terus akhirnya gue belajar lagi itu bayar tuh, gue kumpulin duit 2 juta deh kalau nggak salah tuh, gue kumpulin duit. Oh ya? Iya, belajar ke tempat yang sekarang ini maksudnya ke L'Oreal ini gue belajar kumpulin duit 2 juta, masih zaman dulu namanya itu Master Color apa ya programnya begitu ya. Tapi yang gue inget bro waktu itu waktu masih kerja di sorry gue potong. Yang gue ingat pada saat lu masih kerja di salah satu perusahaan color di Indonesia itu, gue kok ngelihat lu kayaknya lebih passionnya tuh ke gunting pada saat itu ya. Karena lu inget nggak sih waktu kita ketemu, terus kita bahasnya malah justru ngebahas gunting dibanding color. Oh iya. Begitu. Sebenarnya lo passion lo lebih ke gunting apa ke color dulu? Kan ada orang yang awalnya memang dia senang color dulu. Gue sih demen dua-duanya ya maksudnya ya. Cuman maksudnya kalau gue melihat
ikut gunting itu kan pada saat itu kan gue ngeliat ketemu banyak orang kayak Koko Rikwang, terus Om Chandra Gupta dulu kan terkenal banget juga, maksudnya terkenal banget, banget. Terus Om Budi Adiswarno, ya kan, maksud gue kan tuh profil-profilnya, gue kapan ya bisa kayak gitu maksudnya pengen gitu, maksudnya Kail salah satunya kan, saya pengen deh gitu. Nah tapi gue kemampuan gue pada saat itu nggak mampu belajar gunting bro, dana. Oke. Oh, karena kebentuk jadi dana. gue belajar kagak dulu gitu. Oke. Makanya gue belajar iya, dulu. Oke. Lalu tiap malam tuh gue kayak latihan belajar gunting sedikit gitu. Baru gue belajar. Gue malah ngeliat lu bro, sampai lu jadi sekarang itu kayak ya orang kapan belajar guntingnya ya, tapi pas gue ngeliat lu gunting itu kayak lu udah belajar udah lama, terus kayak lu kayak udah master gitu loh. Itu gimana ceritanya bro? Ya nggak sih? Gua itu belajar buku. Iya. Ya maksud gue tuh kan kalau gue sendiri kan kayak di kita aja lo nggak bisa langsung master gitu. Lo harus belajar dasar dulu. Terus ya lo mesti ngebiasain segala macam. Terus gue nggak ngelihat itu gitu. Lo mulainya tuh dari mana? Tiba-tiba lo bisa jago gunting gitu. Sama lah, mulai dari basic dulu bro. Bener kata lu, nggak bisa langsung tiba-tiba naik ke atas. Jadi pertama kali itu gue ngeliatin om gue gunting, terus malam-malam gue gunting di patung tuh, sama belajar patung pelan-pelan. Terus kan karena gue pada saat bekerja itu tiap Sabtu Minggu gue masih bantuin om gue, jadi gue ada inilah, maksudnya om boleh nggak gue Sabtu Minggu bantuin mulai belajar gunting. Terus gue ngumpulin duit belajar di Rudi Hadiswarno yang di STC masih itu kan, karena kan pada saat itu perusahaan yang produk yang sebelumnya ini yang gue kerja itu kan ada datang orang asing terus gue justru gitu. Justru lu ngulik ya, maksudnya lu emang ngulik orangnya gitu loh. Karena gini bro, pada saat gue kenal lu awal pun, karena gue pada saat gue kenal lu awal pun, saat itu pada saat kita ngebahas gunting, pada saat itu gue yakin lu belum menguasai gunting gitu kan. Tapi lu udah tahu nih guntingnya apa, mereknya apa, terus bentuknya begini. Lu knowledge tentang gunting tuh udah cukup baik pada saat itu gitu. Jadi memang awalnya gitu ya, lu orangnya ngulik gitu loh. Lo bisa belajar dari manapun gitu. Dan kebetulan kan banyak artis dari luar, dari situ lo justru belajar pelan-pelan gitu ya. Ya, pelan-pelan. Benar kata, maksudnya di dunia gunting kan yang nggak bisa, yang pasti hukumnya pakem kan basic knowledge dan basic foundation. Kayak lu katakan kan basic itu hukumnya itu mesti jelas. Pada saat mesti menguasai lu udah basic, ya lu udah mengerti basic. Nah itu kan gunting kan kayak seni bangun 4 dimensi gitu, maksud gua kan pasti ada titik A ke titik B gitu, pasti ada hukumnya jelas kan. Nah pada saat lu udah belajar itu basicnya kuat, pada saat misalnya contoh kayak titik ini dibengkokin atau seperti ini, nah lu udah tahu maksudnya itu tujuannya apa gitu maksudnya. Tapi kalau lu basicnya nggak kuat, itu susah, lu nggak ada bayangan, karena kita kan gunting, kita membayangkan hasil jadinya dulu baru kita bikin, betul kan? Betul. Nah, misalnya mau bikin bob nih, gue udah mesti tahu nih bob bentuknya kayak gimana, bentuk kepala gimana, baru ya baru kita bikin. Nah kalau misalnya kita nggak kuat basicnya, itu seperti yang lu bilang, rumahnya roboh lah. Betul. Nah, nih kita terusin yang tadi, pada saat lu keluar dari perusahaan perusahaan tersebut, akhirnya lu memutuskan untuk berdiri sendiri. Betul. Maksud gue gini loh, menurut gue kayaknya jarang orang yang tadinya kerja di perusahaan coloring, terus dia ada, tapi menurut gue nggak lihat yang jalannya tuh kayak lo gitu loh. Maksud gue, lo gimana waktu itu tuh awalnya? Maksudnya lo sampai akhirnya lo open sendiri, segala macam gitu.
Oh, itu awalnya ya, gue berpikir maksudnya kan, karena pada saat akhir itu jabatan gue kan megang key count, salah satunya Ya. Irwan tim ya, dan yang lain-lainnya lah. Oke, Maksudnya, ya, I know. nah di situ gue sistemnya belajar belum, maksudnya gue juga maksudnya ya makanya gue bilang maksudnya gue belajar dan maksudnya sisi gue mengajar, tapi gue belajar juga. Oh, kalau misalnya mau bikin salon yang bagus itu yang paling penting foundation edukasinya kayak gini ya. Oh, anak buahnya SDM-nya mesti disamaratakan dulu ya, begini ya. Maksudnya itu gue belajar loh. Maksudnya gue dari dulu juga gue belajar. Maksudnya oh, jadi gue tahu nih. Sambil berjalan lo ngambil, ya betul. Pada saat nanti gue siap-siap buku, maksudnya gue karena gue emang nggak ada bayangan, maksudnya gue mau selamanya jadi maksudnya bekerja di suatu tempat itu ya kan nggak mungkin dong. Gue udah umur berapa terus gue butuh income pasif lah, maksudnya gue butuh sesuatu yang untuk kedepannya itu gue pasti gitu maksudnya kan. Dan gue udah tahu tuh gue mesti timeline gue di sini berapa lama gitu misalnya. Nah di situ gue belajar tuh, oh gini ya sistem edukasinya, gue mesti lakukan ini. Nah sistem pemasangannya, marketingnya, nah ya jalannya Tuhan ya, bagi Tuhan maksudnya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya oke. Jadi sebenarnya tuh pada saat lo kerja di perusahaan sebelumnya itu justru lu ngeliat ya, maksudnya oh kalau salon tuh kayak gini ya, yang bagus kan lu bisa lihat, lu bisa nilai sendiri kan. Lu bisa lihat sendiri plusnya yang mana, minusnya yang mana, plusnya lu ambil, minusnya nggak lu ambil, kayak gitu kurang lebih kan. Dan justru betul. dijadiin modal buat lo, dan lo pede untuk ngelakuin dan akhirnya jalan gitu kan dengan brand lo sendiri gitu kan. Ya. Nah, terus nah gue mesti deh buat teman-teman yang belum tahu, Sony Sonju ini adalah ambasador dari Hikari Scissor. Nah, karena gini bro, gue ngelihat lo tuh, lo tuh Jepang banget gitu. Lo kayaknya pemuja Jepang, Japanese style gitu pada saat itu ya. Which is everybody juga pada saat itu juga kita tahu sendiri kan, Babe dengan teknik juga udah kayaknya udah Babe Chandra kan tahu sendiri kan, tekniknya segala macam itu Jepang banget. Terus tiba-tiba lo jadi ambasadornya Hikari Sisters. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya ya kalau misalnya lu tanya, benar sih lu bilang yang pertama kali di Indonesia itu yang memakai teknik gunting Jepang itu sebenarnya Om Chandra. Yes. Karena Hikari itu bapaknya itu kenal sama Om Chandra. Jadi Om Chandra itu yang menguasai teknik Jepang pertama kali. Menurut gue ya, di mata gue yang pertama kali di Indonesia itu Om Chandra. Setuju. Nah, dengan teknik guntingan yang tipis-tipis, maksudnya zaman dulu yang lagi hits itu kan. Nah, gue itu melihat sosok. Nah, di teknik Jepang itu kesulitannya adalah dia memang katanya guntingnya kayak freehand gitu, tapi sebenarnya di mata dia itu harus ada balance-nya gitu. Maksudnya nggak asal-asalan main congkel-congkel atau main asal-asalan tipis-tipisin itu nggak seperti itu juga. Jadi dia harus tahu balance maksudnya. Cuman akhir-akhirnya itu yang akan nentuin gitu. Maksudnya apakah lu benar-benar mau ke Jepang Afrika ataukah ingin ke sedikit Korea kah? Apa ingin mungkin lebih berat kah? Nah itu. Nah kemudian gue Jepang itu ketemu Shinichi tertarik. Akhirnya gue present pada saat itu untuk Hikari Sisters ada di Indonesia gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya tapi menurut gue Hikari sangat tepat memilih lu untuk menjadi ambasadornya sih, karena menurut gue ya itu tadi gue bilang lu tuh Jepang banget gitu loh. Kayaknya tuh DNA lu tuh Jepang banget gitu kan. Lu kayaknya tahu banget nih kalau style Jepang tuh lu udah khatam lah kira-kira. Dan ya contohnya kayak gini kan. Nah itu tuh Jepang banget menurut gue ya. Terus ada beberapa juga. Nah ini tuh menurut gue Jepang banget gitu loh. Nah terus juga satu hal lagi sih yang gue suka dari lu adalah lu berani banget men. Lu tuh apa namanya, lu sering nyebut tagline itu short hair don't care.
Oh iya iya iya. Nah iya nggak sih? Nah itu nih kayak gini nih, ini nih before-nya nih. Dari segini, terus lu hajar, Jo. Gas. Ya kan, keren sih. Jadi maksud gue, nah ini salah satu kekuatan lu menurut gue. Dan menurut gue, Hikari sih tepat untuk mengangkat lu untuk jadi ambasadornya gitu. Jadi itu yang membuat kita iri. Para hairdresser iri. Tapi men, uh, lu juga, nah kan maksudnya gini loh, lu secara skill, lu coloring udah master lah ibaratnya pada saat itu kan. Terus secara skill lu cutting juga lu udah oke sebelum lu buka membuat usaha salon, buka salon gitu. Nah, pada saat lu mau buka salon, lu pada saat itu tuh kepikiran untuk kerja sama nggak sih sama produk gitu? Karena beberapa orang menganggap kalau lu mau sukses usaha lo, ya lu harus memilih kerjasama dengan salah satu produk misalnya. Pada saat itu lu kayak gimana? Pada saat itu kan, gue sih setuju ya, maksudnya gini loh, hubungan produk dengan partnership dengan salon itu kayak simbio mutualisme lah, menurut gue. Yeah. Jadi gini loh, pertama kita harus memilih produk yang tepat. Apakah produk ini strategi marketing distribusi dia seperti apa? Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya lu pilih strategi distribusinya dia, jika dia melihat strategi distribusinya dia ingin lebih banyak match, berarti dia ada misalnya di marketplace atau dia ada di pasar baru, lu mesti hati-hati. Maksudnya apakah lu yakin dengan ingin produk seperti ini gitu? Karena suatu saat nanti berarti kan dia cuma butuh quantity dikeluarkan, betul dong? Ya kan, dia butuhnya jumlah quantity nih, produk lo mesti keluar berapa banyak. Jika dia goalnya itu, gue sarankan tidak untuk memilih itu gitu. Kenapa? Karena salon itu kalau misalnya berpasar dengan produk yang punya sifat dan sikap marketingnya seperti itu, suatu saat nanti itu akan bumerang ke salon, bro. Pasti. Karena kita akan dibandingkan. Contoh misalnya dia masukin, misalnya kita contoh di pasar baru atau di mana lah, ya kan? Oh ya, kok saya beli di, ya sekarang semua tahu lah pasar baru tempatnya buat beli barang-barang kecantikan. Misalnya, oh saya beli sampo kok di situ lebih murah sih, kok di kamu lebih mahal. Nah, lu kan jawabnya susah. Mau jawabnya gimana coba? Oke, ini lu bicara retail ya. Lu berusaha bicara retail, artinya kalau lu kerjasama dengan suatu produk, baik lu bicara retailnya. Misalnya dia punya produk sampo atau conditioner atau perawatan gitu. Lu lebih memilih, kan kita kan ibaratnya kita yang punya toko kan. Oke. Kita punya toko, kita punya knowledge, kita yang punya knowledge untuk menjelaskan ke tamu kita, dan tamu kita itu adalah ya spesial gitu kan. Tentunya kita sebagai hairdresser ingin memberikan yang terbaik buat tamu kita gitu kan. Dengan apa? Dengan memberikan mereka produk yang juga terbaik yang cuma bisa didapat di salon-salon pilihan lah, let's say seperti itu. Betul. Ya, makanya itu disebutnya karena dari situ produk. Kan jadi itu namanya professional product atau luxurious product whatsoever. Artinya di situ lo akan mendapat, let's say, keuntungan, which is lo kan yang kasih knowledge, ya kan? Lo tahu produk itu seperti apa, gimana cara jualnya, gimana cara makainya. Wajar kalau misalnya lo dapat keuntungan dari situ gitu kan, karena ini kan sifatnya itu tadi luxurious gitu kan. Nah, seberapa menguntungkan sih kalau lu bekerja sama dengan produk yang lu bisa jual retailnya? Atau seberapa penting sih gitu loh. Oke.
Pertanyaannya, jadi seberapa menguntungkan sih sehingga lu harus kerjasama dengan suatu produk yang lu harus, bukan yang lu harus, ya lu bisa jual retailnya gitu loh. Jadi sebenarnya di dalam dunia salon ya bro, maksudnya ini yang gue yang alami ya, bahwa sebenarnya karena disebutnya profesional produk, berarti dia hanya menjual di salon-salon yang mereka pilih. Dan salon itu berkenan. Mereka pilih dan salon itu berkenan loh. Maksudnya untuk dimasukin. Kenapa gue bilang salon itu berkenan? Sekarang misalnya contoh, ada suatu produk A datang ke gue misalnya. Oh iya, saya mau jualan kerjasama retail. Pertama kan gue akan nanyain dong, keuntungan di gue apa. Kenapa gue akan nanyain keuntungan di gue apa? Karena satu, dia bantu bayar gue bayar sewa nggak? Nggak kan? Ya, yang tadi gue bilang kan, lu punya toko, kita punya toko, kita sewa, ya kan? Barang lu gue jualin kan gitu kan. Nanti gue dapat untung. Nah, pertanyaannya adalah itu normal gitu. Maksud gue, kita sebagai hairdresser yang ingin running a business, seberapa pentingnya sih kita kerjasama dengan produk gitu loh. Selain ya lu jual produk tadi gitu. Oh ya, sama-sama penting lah bro. Yang penting partner kita yang kita pilih itu harus berjalan bersamaan, jangan ada yang lebih tinggi. Saling support. Betul. Kalau yang satu merasa lebih dewa dibanding kita, itu udah nggak fair. Udah nggak, ya maksudnya udah nggak fair lah ya. Betul. Karena kenapa? Karena misalnya dia kan masuk ke tempat kita bro, itu kan nggak bayar sewa. Produknya yang kita beli itu putus, misalnya kita beli putus itu produk, berarti itu produk udah jadi milik kita bro. Mau itu produk mau dijadiin buat cuci mobil, ngomong kasarnya, mau jadi cuci binatang piaraan, anjing atau gimana, itu kan udah putus, poinnya adalah aku mesti bayar gitu buat produk, bener nggak? Nah itu kan udah kembali ke kita, tapi berarti kan itu menjadi hak kita untuk kita memasarkannya seperti apa, ya kan? Tapi kalau misalnya itu produk mau involve ke dalam kita, misalnya mesti ngatur ini, mesti seperti ini ya, itu tuh kan akan agak berat tuh, maksudnya permainannya berarti kan dia mau nguasain tempat usaha gua dong, maksudnya ini kan berarti bukan partneran lagi, maksudnya udah nggak sehat di situnya. Nah itu yang kendalanya seperti itu tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita mau kerja sama dengan produk itu, kita harus berjalan bersama ya, mutual, apa sih namanya? Mutualisme. Iya kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama lah ya. Jadi jangan ada yang merasa di atas dan jangan merasa di bawah, dan sebaliknya gitu loh. Nah, biasanya kalau kan gini, menurut gue ada benernya juga kalau kita bekerja sama dengan produk, karena kan biar bagaimanapun kita butuh tools, kita coloring butuh produk, ya kan? Kita coloring butuh produk, kita hairspray segala macam, kita butuh produk gitu kan. Sampai sampo pun sebenarnya itu kan berkoneksi dengan apa yang kita lakukan di salon gitu kan. Nah, tinggal kuncinya adalah lo milih produk mana yang bisa support bisnis lo gitu kan. Betul. Betul. Nah, karena gini bro, misalnya ada satu produk di awal itu kan udah biasa kan, dia datang, gue punya barang nih, terus lu jualin dong barang gue di salon lo, kan standarnya gitu kan. Terus kenapa? Terus dijawab kan, kenapa emangnya? Ya ini produknya adalah produk gue nggak jual sendiri di luar gitu kan. Nah produk ini cuma gue jual di tempat lu atau di tempat-tempat atau salon-salon yang gue tunjuk untuk bisa lu jual kayak gitu kan. Nah
Oke, deal, ya kan, berjalan. Terus akhirnya berjalan oke, dua-duanya menghasilkan keuntungan dan segala macam, sehingga lo akan bekerja sama lebih dalam gitu kan. Lu buat display, lu buat segala macam di dalamnya, sehingga lu mau nggak mau bener-bener lu support mereka juga gitu kan. Nah, tiba-tiba ada suatu waktu, ada suatu masa yang gini bro, gue akan, misalnya gue kasarnya ya, gue jadi produknya nih. Oke, Bro Sony, gimana penjualan gue? Gimana penjualan produk gue gitu kan. Biasanya kan lu jual dalam sebulan let's say 100 item. Tiba-tiba lagi masa pandemi, ya lu nggak bisa jual. Iya kan? Tidak bisa menjual seperti biasanya gitu. Nah, kan si produk juga butuh hidup, bro. Ya nggak? Betul. Dia punya target, dia harus ngebiayai ini segala macam. Sampai akhirnya, maksud gue gini loh, ya gue tahu semua lagi suffering, lo lagi semua lah ya, kita juga, tapi kan juga produk itu sendiri juga harus hidup. Sampai akhirnya ya udah deh, kalau emang lo nggak bisa jual, gue jual sendiri deh gitu loh. Kan kerja sama kita kan, lo jual produk gue, tapi karena lo nggak bisa jual, terus gue jual sendiri deh. Menurut lo gimana? Kembali ke kontrak, bro. Kontrak awalnya seperti apa? Oke. Kontrak awalnya seperti apa? Gini loh. Jika kontrak itu eksklusif dan barang yang masuk ke tempat gue itu menamakan diri profesional produk, berarti butuh bantuan gue dong untuk ngejual. Ya kan? Sekarang gini maksudnya, pada saat itu produk belum dikenal orang, misalnya lu kan produknya nih, misalnya produk Wisnu belum dikenal orang, gue masukin ke tempat gue dong, kita lah, lu training tempat gue jual, gue usahain ya dengan kontrak eksklusif yang ada nih, eksklusif nih, gue bantuin gue support lu, kasarnya dilanggar lah ya, dilanggar. Nama lu udah terkenal di bumi Indonesia ini, ya kan, lu mau jual sendiri, itu sih namanya kampret, bro. Maksudnya gimana itu, maksudnya berarti kan lu nggak support gue, gimana hitungannya eksklusivitasnya gimana? Lu ngomong kasarnya gue sih kayak ditusuk di belakang, maksudnya. I know. Ya, gue ngerti ya maksudnya kan, karena gue praktisi nih, maksudnya. Gue ngerti. Itu dia, bro, itu dia yang gue harus menempatkan di tengah. Artinya gini, gue berusaha untuk, karena kan lu sendiri lu pernah di produk. Ya kan, lu pernah di produk, lu tahu produk itu mindsetnya seperti apa, ya kan? Ya. Prinsipnya semua orang pengen ambil keuntungan, tinggal gimana caranya, ya itu pilihan. Lu mau kerja sama gua, lu mau kerja sama B, lu mau kerja sama C, segala macam. Lu sendiri, gimana ya jelasinnya? Memang gua ngerti, namanya lu udah kerja sama, udah ada kontrak. Kalau lu menyalahkan kontrak, artinya yang salah adalah yang menyalahkan kontrak. Lu setuju nggak? Betul. Ya. Betul. Menurut lu harusnya gimana? Harusnya lu revisi dulu kontraknya, baru dia bisa jual sendiri apa gimana? Nah, statusnya ya dia mesti ngomong baik-baik sama gua dong. Maksudnya lu ketemu dulu, ngomong baik-baik sama gua. Ini situasi seperti ini, kendalanya, terus gue butuh omset dan gue rasa gue akan jualnya. Ada dua pilihan, bro. Kalau dia memikirkan maksudnya gini, lu kan tahu stok di tempat gue berapa banyak, yang bisa gue buang berapa banyak, bener dong? Kalau lu buang barang gue, dengan bantu push gue buang barang gue, otomatis kita semua nggak ada yang dirugikan, bener nggak? Statusnya begitu tuh, betul kan? Kalau lu memikirkan diri sendiri, lu buang barang lu sendiri, lu jualan sendiri untuk keuntungan diri sendiri. Nah, posisinya barang gue ini mau gimana? Ya. Itu yang jadi problem. Itu gue ngerti banget. Karena gini, bro, logikanya gini. Gue punya barang harga 10.000, harga dasarnya. Misalnya harga dasarnya 10.000 nih. Son, jualin dong. Lu jual aja 20.000.
ya kan misalnya. Lu jual 20.000, nanti lu ambil keuntungan let's say 6.000 dari situ, ya kan? Atau 10.000 dari situ, ya kan? Nah, kalau gue jual lagi di tempat lain, otomatis gue tahu harga dasarnya dong. Gue jual 10.000 aja, gue udah untung gitu kan. Ya kan? Sementara di toko lu harga masih, ya makanya gue yang punya barang gitu kan. Itu udah pasti bakalan kalah, bro. Karena kan gue yang punya barang kan. Ya pasti, ya makanya. Udah pasti. Itu gue ngerti banget. Itu. Makanya di awal, maksud gue gini loh. Makanya di awal sebenarnya produk itu lebih membutuhkan, maksudnya produk itu lebih membutuhkan kita sebagai salon. Kenapa begitu? Karena satu, gue untung berapa, lu mau atur. Bener dong? Nah, lu tadi ngomong, oke nih gue jual segini, lu jual segini ya, Son. Berarti kan lu udah tahu keuntungan gue berapa. Lu mau atur keuntungan gue. Tapi balik lagi. Oke, gue setuju. Menurut gue, produk ini adalah salahnya memang dia menyalahi kontrak. Ya, meskipun dia berhak ngejual produk itu kemana aja, ngerti nggak maksud gue? Ya, terserah gue dong, gue mau jual ke sini kek, gue mau jual ke situ kek. Masalahnya lu juga nggak bisa jual, kan gitu. Dengan keadaan seperti ini loh ya, kita harus dengan keadaan seperti ini loh ya. Nah, itu gue setuju banget kalau produk itu dengan begitu produk itu salah karena menyalahi kontrak, that's it ya. Karena dengan begitu lu udah harus, apalagi dengan salon yang udah buka gerainya lah, dengan merek produk itulah, display segala macam, treatment segala macam, itu akan susah karena lo nggak bisa buang begitu saja karena banyak hal yang harus dipikirin kan. Tapi kalau dengan caranya begitu, lu juga ke depan nggak akan bisa hidup, ya kan? Lu juga ke depan nggak akan bisa hidup. Karena udah pasti kalah harga gitu loh, ya kan? Oh, tamu akan datang, kok lu jualan sampo di sini kok harganya mahal banget, di online murah banget tuh, gitu kan? Dulu selalu ada yang black market, ya nggak bro? Kita tinggal bilang, nggak tahu itu asli apa enggak, kan gitu kan, kita bisa bilang gitu kan. Masalahnya ini produknya sendiri gitu loh, yang dia bikin toko ibaratnya online dengan mereknya sendiri, artinya udah nggak mungkin palsu gitu kan. Nah, udah nggak mungkin palsu, udah pasti kita kalah lah, udah pasti lo nggak akan jualan punya, ya kan. Lu pernah cerita, gue punya barang aja nih, gue punya barang nih, lu tawarin ke tamu lu kan, ini mereknya apa? Oh, mereknya ini. Di foto sama dia, cepret, dia cari di online, ya nggak? Harganya pasti lebih murah, ya kan? Karena online lu nggak perlu toko, lu nggak perlu jelasin knowledge-nya segala macam. Nah, yang harus yang beda dengan kita adalah kan kita menjelaskan secara personal langsung ke tamunya, bagaimana caranya, keuntungannya apa, kelebihannya apa, segala macam, kan gitu kan. Udah mah kita capek ngejelasin, belinya di online. Kan kampret. Kampret emang. Kampret. Jadi ini yang gue lihatnya. Ini kita ngomong karena masuk ke produk ya. Fenomenal. Okay. Pada saat gue kenal ada dua tipikal produsen, bro. Ada dua tipikal produsen. Yes. Produsen yang asal masuk ke tempat gue, ini saya masuk ke tempat gue, ya lu penting pakai kok, coba-coba dulu. Tidak ada namanya perikatan kontrak. Yes. Berarti kalau misalnya gue sampai menikah dengan suatu produk, ngomong tanda kutipnya menikah, berarti kan ada kontrak eksklusif dong. Ada ikatan dong. Betul, setuju gue. Nggak mungkin dong kayak misalnya gue ngomong sama bini gue, ya kita married ya, abis itu gue misalnya ngomong kasar, gue main perempuan di mana-mana, bisa gue dibunuh dong, bener dong, namanya begitu, lu pacaran aja ada ikatan kan. Nah, pada saat kita diikat, sistemnya ikatannya itu fair apa enggak, itu mesti kita lihat. Oke. Bener dong, lu mesti timbang-timbang itu tuh, ini fair apa enggak nih sistem ikatan. Soal fair nggak fairnya contoh apa? Lu nggak ganggu-ganggu gue misalnya
dekorasi, maksudnya ngatur-ngatur salon seperti apa. Kalau memang itu untuk keuntungan gua dan keuntungan lu boleh. Cuman sekedar masih masukan. Tapi lu kan nggak bisa secara bisnis ngatur-ngatur gua dong. Seperti apa dong maksudnya? Ya, menurut gue sih itu, menurut gue sih fair aja. Maksud bukan fair ya, maksudnya gini. Setiap produk dia punya cara bermainnya sendiri. Betul. Mau caranya begini, begitu. Kalau lu udah kontrak sama gue, lu begini. Itu kan bisa lo deal-dealan sama mereka kan. Kalau lu setuju lu jalanin, kalau nggak setuju jalanin. Masalahnya kita udah deal di awal, tapi dia sendiri yang melanggar. Oke, that's it. Kita close the door. Kita tutup. Menurut gue, kalau kayak gitu masalahnya udah pasti salah. Nah, gue mikirnya gini, Son. Kita ini sekarang apa sih yang kita nggak beli di online? Oke. Kalau kita bicara jualan produk, apapun bentuknya, ke depan orang akan lebih memilih beli di online, ya kan? Pasti kedepannya akan kayak seperti itu. Menurut artinya gini, sekarang kalau misalnya lo kerjasama satu produk, let's say dia melanggar kontrak yang udah kita kita setujui, kita sepakati, ya kan? Oke. Masalahnya kan juga berarti kan pilihannya either lu kerjasama dengan produk lain atau lu udah deh, at the end of the day semua produk sama aja. Karena yang gue bilang tadi, kedepannya kalau lu hitung-hitungan jualan produk juga gitu loh. Dan si kampret ini hilang. Mana ini sih? Oke teman-teman. Nah, kemana itu orang? Mana lagi panas lagi. Kena sensor, anjir. Oke, kalau gitu kita jangan-jangan di ini kali. Diputus listriknya tuh. Ada yang mutusin listriknya tuh di belakang tadi. Gitu. Oke, pembicaraan yang seru, udah mulai panas, tapi tiba-tiba entah kemana. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau konsulnya di salon, terus belinya di online, gimana? Ya iya dong. Susah ya. Sonjo, lu dijembreng bini lu katanya. Iya ampun, dicabut koneksinya sama bini lu. Lu diapa? Kayaknya gue disabotkan. Makanya lu jangan terlalu bersemangat, Cumi. Oke. Sebelum kita panas pembicaraan, kita masuk ke sponsor, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membagi-bagi giveaway dari mana? Sony akan memberikan Seputar Indonesia. Ya, dari Seputar Indonesia ID ya. Akan menyediakan alat untuk balayage teasing ya. Itu keren banget sih, karena gue juga pakai Son. Karena kadang-kadang kalau kita teasing kan, kita sasak gitu suka nyangkut-nyangkut. Karena kalau pakai alat ini tuh enak, jadi hasilnya lebih rapi, lebih bagus. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan alat itu, silahkan ajukan pertanyaan di sini. Nanti pertanyaan yang terbaik akan dijawab oleh Master Sony untuk mendapatkan giveaway dari Master Sony. Begitu, Pak? Betul. Siap. Oke, jadi teman-teman yang mau dapat giveaway langsung saja ditanya di situ. Dan satu lagi juga, ini adalah sponsor dari Mugen Indonesia. Ini adalah clipper cut ya, bentuknya kayak clipper tapi buat gunting. Ini keren banget. Gue suka banget sih sebenarnya sama ini, Son. Karena
gue sayang gitu. Enak ya pakainya ya. Enak, pakainya enak, dan lu punya hasilnya tuh berbeda dengan kalau lu pakai gunting ataupun pakai razor atau gimana. Untuk bisa mendapatkan ini juga ajukan pertanyaan di bawah, nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan ini. Ini gue beli di Korea Son waktu itu. Kalau nggak salah harganya di Korea aja kalau nggak salah harga di Korea aja 1,6 kalau nggak salah. Jadi ini asik banget, dan dia baterainya ini waktu gua charge on dia nggak ngedrop. Jadi kalau misalnya terakhir ada di 3, ya tetap aja di 3. Biasanya kan kalau elektronik kalau didiemin ya dia akan ngedrop sendiri kan. Ini gue udah lama banget nggak pakai, dia masih bagus dan tenaganya juga bagus. Anyway, silakan teman-teman yang mau ya. Oke Son, kita lanjut. Nah balik lagi Son. Oke lah, misalnya at the end of the day, at the end of the day, kayaknya trennya akan gitu Son. Maksudnya kita semua akan, kalau lu memang basicnya lu harus jual produk, percuma juga dong. Kita mau kerja sama siapa? Karena dengan begini, apalagi dengan kondisi begini, ya akhirnya kayaknya orang akan larinya ke online gitu loh. Menurut lu gimana Son? Apakah maksud gue gini loh, apakah kita harus tetap concern bekerja sama dengan produk, apa gimana enaknya nih? Yang pertama itu, bro, yang mesti ada di mindset tuh kita hairdresser, bro. Lu bukan, maksudnya lu bukan toko gitu. Orang nyari lu karena lu punya kemampuan tangan dan lu punya kemampuan untuk mengkonsultasikan permasalahan yang ada, pakainya produk, bener dong? Iya. Ya kan? Karena kenapa kita butuh produk? Misal kondisi rambut segini, oh ya pakai produk ini Bu atau Kak, ya kan? Nah, tapi kan pintu gerbangnya adalah gua DNA-nya hairdresser, bro. Bukan toko, maksud gua. Itu sebabnya kenapa ada produk yang dinamakan profesional produk, ada namanya mass produk. Ya kan? Kalau lu lupa bahwa lu hairdresser dan lu ditekan sama produk, lu samanya akan diinjak-injak sama itu produk. Ini pengalaman gua. Ini gua jujur, ini pengalaman gua. Gua pernah ngalamin hal kayak gitu. Maksudnya apa tuh pengalaman apa tuh? Cerita dong. Ya. Cerita sama abang. Pada awalnya gimana? Pernah. Ya kita sebut produk super eksklusif lah ya. Kita sebut produk ini super shampoo eksklusif. apa produk pewarnaan apa gimana? Semuanya lah. Gua ini. Oke. Jadi lu mau kerja sama nih ceritanya sama suatu produk lah ya. Ya. Yang top sama nih produk. Nah, tiba saat produk ini punya beberapa merek lah kita sebut, ya kan? Punya beberapa merek. Nah, gue merasa nggak puas dengan salah satu merek di bawah produk ini, ya kan? Gue nggak puas, tapi gue emang jualan itu dia punya retail, bro. Dia punya barang retail, gue emang jualan. Sebutnya kita produk A lah ya. Dia produk A itu punya produk A, B, C gitu misalnya. Nah, gue nggak puasnya sama produk B-nya nih. Karena A dan B itu berjalan bersampingan tuh. Kayak biji, ya kan? Nah, terus gue nggak suka sama produk, gue nggak puas dengan kinerja produk B. Si produk A itu neken gue, bro. Pada saat itu posisinya produk A lagi di atas daun. Dia kayak ngegencet gue. Oh ya, lu nggak gue ingat banget kata-katanya. Lu nggak bermasa cuma produk B doang. Lu bermasa dengan PT A gitu misalnya, yang menaungi semuanya. Benar. Solusinya adalah gue cabut dari tempat lu. Gue bilang, kok nggak bisa dong? Kok main asal cabut aja, kan gue nggak ada urusan sama lu. Lu nggak bisa. Lu karena udah bermasa dengan kita semua. Poinnya gitu. Nah, cabut itu, bro. Yang kasarnya apa? Cabutnya dia mau sampai etalase gua mau dicabut, maksud gue. Nah, etalase kan itu pun nggak boleh putus, man. Itu barang produk. Lu mau main kasar kayak begitu sampai ada kayak misalnya dia manajernya teleponin bahwa itu poster tolong dicabut-cabutin, maksudnya main komik. Itu poster pasti akan gue turunin, nggak usah itu cabut lah. Ada makanya gue bilang ada hal beberapa produk yang masa itu utama
salon-salon kayak gua ya, maksudnya ya, yang single atau apa, di atas gua. Padahal kan lu kan ngisi barangnya, gua beli sama lu tiap bulan, gua dikejar target, gua bayar gitu barang. Gua minta lu, bukan yang konsignasi lu maksudnya. Kalau konsignasi beda soal lah. Ini gua bayar cash, man. Tiap bulan tuh nominalnya gede gitu. Nah, terus? Oke. Gua udah nangkep poinnya. Jadi ibaratnya lu sendiri sudah pernah mengalami hal yang dikhianati lah ibaratnya. Gue sih nggak terlalu mau membahas hal itu karena setiap orang kan punya ini sendiri ya, punya kisahnya sendiri gitu. Nah ini kan kita cerita di sini adalah biar apa? Kita nggak bermaksud untuk menyudutkan suatu produk, tapi kita hanya membahas sesuatu yang menurut kita perlu gitu, dan kira-kira solusinya kayak gimana gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Ya, makanya gue bilang, maksudnya pada saat gue sadari atau nggak apa, tim gue ngomong gini, kok udahlah kok, kita kan hairdresser. Ini bukan gue, tim gue yang ngomong. Okay. Kok Sony, kita kan hairdresser. Kita kok sebagai hairdresser mah kita pakai produk apa aja bisa kok. Kok Sony nggak usah terlalu takut, karena kalau misalnya ini gue ada, jujur gue ada ketakutan juga, maksudnya aduh gue ini karena kan retail kan sumbangsinya kayak 20%, 30% lumayan lah bro buat nambah-tambahan kan. Buat salon kan. Terus gitu ya. Nah di situ gue sadar bro, gue itu hairdresser. Produk apapun gue bisa kerjasama. Produk apapun gue bisa jual. Poinnya kayak gitu. Nah itu gue juga baca sama Chandra Gupta. Wih babe, nggak ada obatnya babe sih. Bro, ini kita sebenarnya banyak yang mau gue tanyain lagi sih. Cuman kayaknya waktunya udah mau habis. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Di jam berikutnya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa gabung lagi. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi, bro. Karena banyak hal yang masih banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang rasanya tuh sangat penting untuk dibahas gitu, karena ini buat kepentingan kita bersama gitu loh. Sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah dari Ricky. Sikap apa yang diambil ketika partner produknya menyalahi kontrak? Menurut lo gimana? Sikap pertama ya, kita pertama harus duduk bareng dengan partnernya, maksudnya dengan produk yang ingin kerja sama kita, apakah memang pengennya seperti apa nih gitu. Kalau memang sudah tidak menguntungkan di kedua belah pihak, terutama di pihak salon udah nggak menguntungkan, ya antara dua, lu mau buy back barang gua semuanya, lu jual aja sendiri, toh lu juga udah bisa jual kan, maksudnya kayak lu udah bro, lu nggak mau pusing lah bro, lu bayarin aja deh barang di tempat lu deh, lu bayarin aja deh. Sama Artinya gini kan, artinya borok yang udah ini kan menyalahi, ini kan kasusnya menyalahi kontrak. Harusnya kalau lu nyalain kontrak, ya gimana nih produk yang udah gue ada di tempat gue udah malas, gue udah malas banget kayak gini, udah pasti nggak akan laku, gue udah pasti akan kalah sama lo. Lu buyback aja minimal gitu lah, minimal buyback lah ya. Buyback lah maksudnya. Kedua, kalau memang ada inisiatif sama-sama ya kita jangan sampai ada kejadian begini lagi lah. Oke. Sabar katanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bro. Mohon izin, Master Sony, ada tips khusus nggak untuk mengelola bisnis biar lancar, baik sistem, tim biar tetap? Itu lebih baik Kak Wisnu yang jawab. Sistem, edukasi, itu yang terbaik. Lu jangan lemparkan gue. Kak Wisnu. Oke. Gue banyak belajar dari lu. Menghandle 200 tim. Agak sedikit berbeda dengan menghandle 10 tim. Jadi Kak Wisnu yang bisa jawab. Nanti harusnya nanti kita ini ngondek bareng Kak Ir. Nah, ya. Ngomong itu kita ngondek bareng Kak Ir. Oke, pertanyaannya tadi tadi ada beberapa pertanyaan sih yang menurut gue cukup menarik ya. Cuman gue sempat ini oke, nanti aja deh. Terus gini, tadi ada pertanyaan bro, menarik menurut gue. Terus sekarang kalau ke depan kita jualan
kita udah nggak bisa jual produk, which is nggak ada lagi nih produk luxurious. Nah, kalau memang nanti kedepannya mereka jual sendiri, terus kita jual apa? Nah itu. Karena menurut gue gini bro, karena menurut gue gini, produk ke depan semua kayaknya akan seperti itu, mau nggak mau namanya online akan begitu. Nah, tahan dulu jawabannya, kita akan kembali lagi karena ini udah mau habis. Kita off dulu, gimana bro? Teman-teman balik lagi ya, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi karena gue masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya lu jangan terlalu emosi dong bro. Ini mengorek luka lama bro. Enggak, bukan luka lama bro. Ini kan jadi pengalaman buat kita. Oke bro, kita out dulu ya. Nanti kita balik lagi. Oke, thank you. Yuk.